Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas materi pada pertemuan pertama mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas 9, yaitu pengertian dasar internet. Apa sih internet itu? Internet berasal dari kata International Network. Kalau diterjemahkan secara langsung, berarti jaringan internasional. Internet adalah kumpulan komputer yang terhubung satu dengan yang lain dalam sebuah jaringan. Oleh karena merupakan sebuah jaringan, sebuah komputer yang terhubung ke internet berarti terhubung dengan semua komputer di seluruh dunia yang juga terhubung ke internet. Semua komputer yang terhubung ke internet dapat mengakses semua informasi yang terdapat di internet secara gratis. Internet merupakan sebuah dunia yang tidak mempunyai penguasa. Artinya, semua orang mempunyai hak yang sama di internet. Oleh karena itu, internet merupakan dunia yang bebas dimasuki tanpa harus terikat pada peraturan-peraturan negara tertentu dan tanpa dibatasi oleh batas-batas wilayah teritorial negara tersebut. Adapun dua peranan internet yang sangat penting. Yang pertama yaitu sebagai sumber data dan informasi. Sebagai sumber informasi, internet menyimpan berbagai jenis informasi dengan jumlah yang tidak terbatas. Kamu dapat mengakses informasi apa saja di internet, dan jika ingin, kamu juga dapat menempatkan informasi di internet agar dapat diakses oleh orang lain. Yang kedua yaitu sebagai sarana komunikasi data dan informasi. Sebagai sarana komunikasi data dan informasi, internet dapat digunakan untuk komunikasi data dan informasi dari satu komputer dengan komputer yang lain tanpa dibatasi oleh jarak fisik kedua komputer tersebut. Dua komputer yang sama-sama terhubung ke internet dapat saling berhubungan satu dengan yang lain, serta mempertukarkan data dan informasi. Akses dan pertukaran data dan informasi tersebut dilakukan dalam waktu yang sangat cepat. Adapun berbagai aplikasi internet. Aplikasi internet yang tersedia saat ini sudah banyak dan akan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Aplikasi-aplikasi internet ini kemudian digunakan dalam berbagai bidang, seperti akademik, militer, medis, media massa, periklanan, dan berbagai sektor industri lainnya. Yang pertama yaitu World Wide Web atau WWW atau biasa disebut web, merupakan aplikasi yang paling banyak digunakan dan merupakan aplikasi yang paling penting. Aplikasi web memungkinkan komputer-komputer di internet saling mempertukarkan informasi dalam format dokumen khusus yang disebut dengan format hypermedia. Disebut format hypermedia karena format dokumen tersebut memungkinkan informasi disimpan dalam berbagai bentuk, seperti teks, gambar, gambar bergerak atau video, dan suara. Dokumen web mempunyai format HTML, yaitu mempunyai kemampuan untuk menghubungkan sebuah dokumen dengan dokumen yang lain, sekalipun dokumen-dokumen tersebut ditempatkan di server web yang berbeda. Yang kedua yaitu surat elektronik. Electronic mail atau email adalah aplikasi internet untuk sarana komunikasi surat menyurat dalam bentuk elektronik. Mengirim email sama persis dengan mengirimkan sebuah surat biasa. Perbedaannya, email dikirim dalam bentuk elektronik dan dikirim melalui jaringan komputer yang ada di internet. Selain mengirim pesan, email juga dapat digunakan untuk mengirimkan file-file dokumen, gambar, video, suara, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu mailing list. Mailing list adalah aplikasi internet yang digunakan sebagai sarana diskusi atau bertukar informasi dalam satu kelompok melalui email. Setiap email yang dikirim ke alamat mailing list akan dikirimkan ke semua alamat email yang terdaftar sebagai anggota mailing list tersebut. Yang keempat yaitu newsgroup. Newsgroup adalah aplikasi internet yang digunakan untuk berkomunikasi dengan yang lain dalam sebuah forum. Newsgroup dapat dianggap seperti sebuah bulletin board. Dengan aplikasi internet ini, setiap orang bebas menempelkan pendapatnya untuk dibaca oleh orang lain yang tergabung dalam kelompok tersebut. Yang kelima yaitu Internet Relay Chat atau IRC adalah aplikasi internet yang digunakan untuk bercakap-cakap di internet.
Bercakap-cakap di internet dikenal dengan istilah chatting. Chatting dilakukan dengan mengetik teks dan kemudian mengirimkannya. Saat ini beberapa layanan chatting di internet telah dilengkapi dengan sarana untuk menampilkan gambar yang diambil dari webcam. Dengan menggunakan fasilitas ini, pelaku dapat bercakap-cakap sambil melihat gambar orang yang sedang diajak chatting. Yang keenam yaitu File Transfer Protocol atau sering dikenal dengan VTP. Adalah aplikasi internet yang digunakan untuk mengirimkan atau mengambil file ke atau dari sebuah komputer lain. VTP sering digunakan untuk mencari dan mengambil, mengunduh atau mendownload file dokumen di sebuah server di internet yang mempunyai alamat tertentu yang menyediakan berbagi file. Yang ketujuh adalah Telnet. Telnet adalah aplikasi internet yang digunakan untuk mengakses komputer yang letaknya jauh. Telnet dapat digunakan apabila kamu mempunyai alamat IP atau IP address dari komputer yang akan diakses dan juga hak akses Azure ID dan password ke komputer tersebut. Alamat IP adalah nomor protokol internet yang diberikan kepada setiap komputer yang terhubung ke internet. Nomor protokol internet tersebut digunakan untuk menentukan posisi sebuah komputer dalam sebuah jaringan komputer. Yang ke-8 adalah Gopher. Gopher adalah aplikasi yang digunakan untuk mencari informasi yang ada di internet. Namun, informasi yang dicari hanya terbatas pada teks. Untuk mendapatkan informasi melalui Gopher, kamu harus menghubungkan diri dengan Gopher server yang ada di internet. Yang ke-9 yaitu ping. Ping adalah singkatan dari paket internet Gopher. Ping digunakan untuk mengetahui apakah komputer yang sedang digunakan mempunyai hubungan atau terkoneksi dengan komputer lain di internet. Pengecekan hubungan ini dilakukan dengan cara mengirimkan sejumlah paket data ke komputer target. Yang terakhir yaitu VoIP atau Voice over Internet Protocol adalah sebuah teknologi yang memungkinkan data suara dikirimkan melalui internet. VoIP memungkinkan kamu dapat bicara langsung dengan orang lain di tempat yang jauh, namun berbeda dengan telepon yang mengirimkan suara melalui jaringan telepon, VoIP mengirimkan suara melalui jaringan internet. Percakapan dengan menggunakan Voice over Internet Protocol dapat dilakukan melalui komputer ke telepon, yang dilengkapi dengan perangkat telepon avatar, telepon ke komputer, dan telepon ke telepon. Cukup sekian pembahasan materi pada pertemuan pertama. Untuk pertemuan berikutnya akan dilanjutkan ke next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.